Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, dan teman-teman yang menonton mungkin di waktu pagi atau bahkan malam. Di sini nama saya Muhammad Rahim dan sebelah saya ada siapa? Muhammad Isbah Effendi. Oke, dia dari Departemen Kominfo dan saya juga dari Kominfo dari Paguyuban KSC UIN Jakarta. Untuk kali ini kita akan bercerita tentang dongeng dari sebuah kisah, yaitu antara Raja Kikir dan sebuah cincin emas. Dari kisah ini kita akan mengambil sebuah poin-poin yang nantinya ada di akhir video tersebut, dari Raja Kikir dan cincin emas tersebut. Oke, kita mulai saja. Di sebuah negeri antah berantah tersebut kerajaan bernama Tanah Masogi. Kerajaan itu terkenal sangat kaya raya. Beragam hasil pertanian melimpah ruah seperti pisang, padi, jagung, kedelai, dan beragam buah-buahan. Hasil laut pun tidak sedikit. Jenis ikan laut seperti badeng, tongkol, dan cumi-cumi menjadi tangkapan sehari-hari para nelayan. Kerajaan itu juga memiliki daerah jajahan yang sangat banyak dan luas. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang sangat sombong dan serakah. Ia bernama Datuk Raja Manggabarani. Selain sombong dan serakah, ia juga terkenal tamak dan kikir. Kalian harus bekerja keras. Harta ini saya peroleh dari kerja keras memimpin kalian. Enak saja meminta secara gratis, katanya kepada seorang pemuda miskin yang datang memohon sedikit harta untuk makan. Oke, dan saking sayangnya pada harta yang ia timbun seperti emas, permata, perak, dan hasil pertanian lainnya yang ditanam di dalam sebuah kuil yang khusus dibangun untuk menyimpan sebuah harta. Kuil itu memiliki dinding yang sangat tinggi dan kokoh. Ia memiliki pintu kayu setinggi 5 meter. Pintu itu merupakan satu-satunya jalan masuk dan keluar di kuil tersebut. Di puncak kuil terdapat jendela kecil sebagai saluran udara. Untuk bisa melewati pintu itu, raja memiliki kunci yang berbentuk cincin. Cincin yang terbuat dari emas itu hanya satu dan disimpan oleh raja. Kemanapun sang raja pergi, cincin itu selalu dibawa. Nah, Datuk Raja Manggabarani memiliki seorang putri yang cantik jelita. Putri itu bernama Sri Ratnawulan. Sang raja sangat menyayangi dan mencintai putrinya. Adapun keinginan sang putri selalu dituruti. Dan suatu hari putri Sri Ratnawulan bosan bermain di dalam istana. Ia ingin bermain di tempat dan suasana yang berbeda. Dan alangkah senangnya bila bisa masuk ke dalam kuil harta itu, kata sang putri. Ia memberanikan diri untuk meminta izin kepada ayahnya sang raja untuk bisa masuk ke dalam kuil itu. Wahai ayahanda, ananda bosan di dalam istana. Aku ingin bermain di tempat yang lain, rengek putri. Kamu mau bermain di mana? Tinggal bilang, pasti ayah kabulkan, kata raja sambil membelai rambut panjang putrinya. Aku ingin bermain di dalam kuil harta itu, ayahanda, pinta putri. Dan alangkah kaget sang raja mendengar permintaan putri semata wayangnya. Ia tidak menyangka putri ingin bermain di kuil. Namun karena sudah berjanji dan tidak ingin melihat putrinya bersedih, ia pun mengizinkannya. Baiklah, ini kuncinya. Hati-hati sang putri. Ini kunci satu-satunya untuk masuk ke sana. Dan bila kunci itu hilang, maka ayah tidak bisa masuk ke dalam, pesan sang raja. Lalu putri pun menjawab, baik sang ayah, saya akan berhati-hati, kata sang putri. Dengan langkah riang putri Sri Ratnawulan menuju kuil itu. Kuil harta itu memang sengaja dibangun berdekatan dengan istana. Maksudnya agar sang raja senantiasa melihat dan mengawasi kuil itu dari dekat.
Setelah memberitahukan maksud kedatangannya kepada penjaga, ia pun membuka pintu kuil itu. Cincin dimasukkan ke dalam lubang kunci yang mirip cincin. Krek, sedetik kemudian, pintu kayu itu bergeser. Kedua daun pintu berderik sangat keras. Sementara suasana di dalam kuil sangat gelap. Waduh, gelap sekali. Saya harus menemukan obor untuk menerangi kuil ini, kata sang putri. Dan tanpa sengaja, tangan kanannya menemukan sebuah obor. Saat obor itu dinyalakan, mata sang putri langsung terbelalak takjub luar biasa. Harta ini banyak sekali, katanya. Sang putri pun melihat harta berupa emas, perak, dan permata, serta perhiasan menggunung hampir mencapai puncak kuil. Saking banyaknya, tangga tempat berpijak pun hampir tertutup oleh emas, permata, dan harta lainnya. Lalu ia pun memulai mengelilingi kuil yang berisi harta itu. Putri terus menapak ke atas. Sesampainya di puncak, ia dapat melihat istananya dari kejauhan dari jendela kecil. Ia menari-nari sambil menikmati desiran angin sepoi. Tangannya diayun-ayunkan sambil bernyanyi riang. Saking gembiranya, cincin terlempar ke arah jendela. Cincin itu jatuh dan meluncur dengan cepat ke bawah ke arah sungai di samping kuil. Cincin itu pun tenggelam dan hanyut di bawah aliran sungai. Akhirnya, putri terkurung di dalam kuil itu. Mendengar kejadian itu, sang raja sangat bersedih. Ia takut kehilangan putri dan harta di dalam kuil itu. Lalu sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan cincin sang raja dan membebaskan putri Sri Ratnawulan, ia akan dinikahkan dengan putri raja dan sebagian hartanya akan diberikan, seru oleh pengawal kerajaan. Walaupun sayembara itu menggiurkan, rakyat tidak peduli. Rakyat terlanjur membenci sang raja. Tak ada satupun yang berusaha untuk mencari cincin itu. Malah, banyak rakyat yang mendoakan agar cincin itu tidak ditemukan selama-lamanya. Sebulan lamanya cincin itu tidak ditemukan, Putri Sri Ratnawulan masih terperangkap di dalam kuil. Karena selalu memikirkan cincin dan putri kesayangannya, ia tidak memperhatikan lagi kesehatannya. Ia mulai sakit-sakitan. Ia tergolek lemas di atas pembaringan. Oh, bagaimana nasib putriku di atas sana? Ia tentu tidak bisa makan karena tidak ada makanan selain harta kekayaan, ucap raja sambil bersedih. Lalu, untungnya pemuda miskin yang pernah dicaci maki oleh sang raja berhasil menemukan cincin itu. Cincin itu ditemukan tidak sengaja saat ia memancing. Seekor ikan emas memakan umpannya. Saat ia ingin melepaskan kait dari mulut ikan, ia melihat sebuah cincin di mulutnya. Pasti cincin ini yang dicari-cari oleh sang raja, ucap seorang pemuda miskin yang sedang memancing. Lalu ia membawa cincin itu ke hadapan raja. Betapa gembiranya raja melihat cincin kesayangannya ditemukan. Raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan sang putri dari kuil itu. Wahai pemuda, kenapa kamu ingin menolongku? Padahal aku telah menghina kamu dan ibumu, tanya raja. Sambil tersenyum, pemuda itu menjawab pertanyaan raja. Wahai rajaku, di dunia ini kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita harus saling tolong-menolong tanpa melihat derajat atau kekuasaan seseorang. Lalu mengapa rakyatku sendiri membenci saya? Tanya sang raja. Raja menjadi kaya berkat kerja keras rakyat. Rakyat hanya ingin rajanya bersikap adil dan murah hati. Sikap sombong dan berlalu kikir membuat semua rakyat membenci raja, jawab sang pemuda itu. Mendengar penjelasan pemuda itu, berderai air mata. Sikap sombong dan kikir hampir mencelakai dirinya dan putri kesayangannya. Rakyatnya pun turut membenci dan tidak ingin menolong dirinya di kala kesusahan. Terima kasih wahai pemuda, ucapanmu sangat bijaksana. Kamu berhak atas bagian hartaku
dan pantas mendampingi putriku, ucap sang raja sambil tersenyum. Sejak peristiwa itu, raja mulai memperhatikan rakyatnya. Ia selalu membagikan sedikit hartanya untuk kepentingan masyarakat luas. Ia membangun pabrik, pengolahan padi, lalu membangun bendungan, air, dan lumbung beras untuk rakyatnya. Ia tidak kikir dan tamak lagi. Akhirnya, rakyat mencintai raja. Rakyat senang dengan raja karena telah tua. Sang pemuda yang telah menolongnya diangkat menjadi raja dan memimpin kerajaan itu dengan adil dan bijaksana. Oke, sekian cerita tersebut dari sang raja kikir dan sebuah cincin emas. Dan dari berbagai cerita tersebut atau dongeng tersebut ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu poin. Poin yang pertama boleh disebutkan, Kak? Ya, di pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi sampaikan yaitu kita tuh jangan pernah membenci orang sekalipun orang itu berbuat tidak baik kepada kita. Misalkan kita dapat perbuatan yang tidak enak dari orang lain atau perbuatan kejahatan dari orang lain, nah kita jangan sampai sama sekali benci terhadap orang itu, karena gimana pun juga kita tetap menjadi manusia, punya kewajiban untuk saling berbuat kebaikan antar sesama. Dan di poin kedua, sesama manusia kita juga harus saling mempunyai sikap saling tolong menolong. Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya satu orang saja dan banyak berbagai manusia di luar sana, jadi kita harus saling mempunyai sikap tolong menolong tersebut. Di poin ketiga? Di poin ketiga, kita jadi belajar nih untuk menjadi orang yang adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan dengan tidak merugikan orang lain. Apalagi bagi kita mungkin ada yang sedang berada di posisi sebagai pemimpin atau sedang dalam jadi ketua. Nah, itu kita harus punya kewajiban untuk bersikap adil dan bijaksana terhadap orang-orang di bawah kita atau anggota kita atau rakyat kita, seperti itu. Oke, dari dongeng cerita tersebut kita mempunyai 3 pesan moral yang telah disampaikan tadi. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.